Di hari ketiga ini kita akan membacakan lagi buku Obat Malas Dosis Tinggi. Bab 3, Akibat Malas. Dik, nyantai sebentar yuk. Sejenak kita simak kisah fabel karangan Leo Tolstoy tahun 1828 sampai 1910. Dua ekor kuda sedang membawa dua beban. Kuda yang berada di depan melakukannya dengan baik, tetapi kuda yang berada di belakang pemalas. Banyak manusia mulai memindahkan beban si kuda belakang ke punggung si kuda depan. Ketika mereka telah memindahkan semua beban itu, si kuda belakang tidak mau repot dan berkata kepada si kuda depan, "Bekerja keraslah dan berkeringatlah. Semakin keras usahamu, semakin berat penderitaanmu." Ketika mereka mencapai kedai, pemiliknya berkata, "Mengapa aku harus memberikan makan dua ekor kuda? Padahal aku bisa membawa semua beban ini dengan seekor kuda saja. Lebih baik aku memberikan sebanyak mungkin makanan yang diinginkan kuda yang membawa semua beban ini." Dan menggerok leher kuda kedua. "Setidaknya aku bisa mendapatkan kulitnya." Jadi itulah yang dia lakukan. Hikmah dari kisah ini adalah seorang pemalas tidak dibutuhkan oleh dunia. Dik, kita adalah manusia yang terhormat. Jadilah anak yang rajin. Sebuah keluarga bagai tim yang kompak. Masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. Tugas ayah adalah mencari nafkah. Tugas ibu mengurus semua kebutuhan keluarga. Tugas anak adalah belajar dan membantu orang tua. Ketika semua anggota keluarga melaksanakan tugasnya masing-masing, itulah yang dinamakan harmonis. Tetapi jika sang anak malas, hanya main game siang malam, apa jadinya? Kasihan ayah, sudah capek-capek kerja, keinginannya mempunyai anak yang rajin dan taat terhempas karena perilaku anak yang malas. Kini saatnya berubah. Memang awalnya berat, tapi tanpa perubahan, maka kamu hanya akan bisa menyusahkan orang tua. Jadilah anak yang rajin, selagi orang tua masih hidup bersamamu. Bayangkan ada sampah di depanmu. Tiba-tiba ibumu berkata, "Tolong simpan sampah-sampah itu dalam lemari." Mendengar perintah seperti itu, gimana reaksimu? Pasti kamu akan berkata, "Apakah ibu tidak salah bicara? Sampah tak akan mungkin dimasukkan ke dalam rumah atau dalam lemari, kan? Sampah harus dibuang atau dibakar sehingga lingkungan bersih." Dibakar. Itulah kenapa pemalas tempatnya di neraka. Allah tidak kejam, tapi keinginan manusia sendiri yang memilih menjadi pemalas. Allah berfirman, "Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka." Al-A'raf ayat 41. Dik, jangan pernah bercita-cita menjadi pemalas. Jangan. Kamu akan terbuang sehingga yang tersisa tinggal air mata dan penyesalan. Anak sekolah yang hobinya keluar sekolah sebelum waktunya pasti prestasinya jeblok. Mahasiswa yang malas kuliah, hobinya ngejar-ngejar cewek, nilainya pas-pasan, akhirnya menganggur, lontang-lantung tak karuan. Saya sering bertanya kepada para santri, "Nah, suatu saat jika sudah kerja nanti, berapa gaji yang kamu inginkan?" Macam-macam jawabannya. Tapi rata-rata mereka ingin gaji sekitar 30 juta. Lalu saya pun bertanya, dengan tingkat atau level kerajinanmu saat ini, apakah kamu layak digaji segitu? Pertanyaan ini langsung membuat mereka terdiam sambil menunduk. Beberapa pemuda sering melantunkan syair saat kecil, "Sukaria saat muda foya-foya, saat tua kaya raya, saat mati masuk surga." Syair ini membuat mereka tertawa bangga, seakan makna syair itu benar-benar terwujud dalam kehidupannya.
Syair yang lucu, tapi sanggup membuat pemalas semakin malas. Gak usah mempercayai syair itu. Sejenak, arahkan hatimu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, saat kecil, apakah Nabi Muhammad SAW bersukaria? Enggak. Masih kanak-kanak, beliau sudah yatim piatu. 2. Saat muda, apakah Nabi Muhammad SAW poya-poya? Beliau miskin, hidup sederhana, ikut berdagang bersama pamannya, berdagang hingga sampai ke luar negeri dengan kondisi perjalanan yang sangat mengerikan. Beliau tak pernah poya-poya. Saat tua, apakah Nabi Muhammad SAW kaya raya? Pernah sebulan lebih istri beliau tidak memasak karena memang tak ada yang dimasak. Beliau bukan kaya harta, tapi kaya ilmu, kaya hikmah, kaya akhlak, dan kaya hati. Saat tiada, apakah Nabi Muhammad SAW masuk surga? Iya, karena beliau senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya memilih menjadi pemalas. Di dalam mengarungi berbahtera kehidupan ini, silahkan contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bukan bersandar kepada syair-syair yang enggak jelas asal-usulnya itu. Kita bukannya termotivasi untuk rajin, tapi malah sebaliknya, menjadi kian malas. Ketahui juga bahwa utang negara mencapai ribuan triliun rupiah. Jumlah penduduk sudah di atas 300 juta jiwa. Sementara lapangan kerja sangat sedikit, jadi ketika perusahaan-perusahaan merekrut para tenaga kerja yang rajin, lalu di manakah posisi tenaga kerja yang malas atau enggak malas? Menganggur, sebuah kata yang mewakili kepedihan. Jika kamu hidup sendiri di kota besar, kamu akan mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya sewa kamar per bulan, misal 1 juta. Biaya makan per bulan, misal 1,5 juta. Biaya pulsa, bensin, berobat, dan lain-lain, katakanlah 1 juta. Total kebutuhan per bulan mencapai 3,5 juta. Pengeluaran segitu banyak padahal penghasilan cuma 0 karena pengangguran dan malas. Terus gimana cara mencari uang untuk menutup semua kebutuhan itu? Nah, nanti kita akan lanjutkan di bab selanjutnya.